Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam seduluran, semangat merubah nasib, semangat sore bagi dulur-dulur semua pecinta budidaya kelapa sawit. Pada sore ini, Minggu 13 Agustus 2023, kami akan membagikan pengalaman yang sangat berharga, sulit dicari karena ini memang perlu riset yang cukup lama, karena ini memang mengatasi penyakit busuk pucuk yang sangat bandel. Ini sawit Damimas, dulur-dulur. Kami tanam dari awal, ini dari pelepah yang paling bawah ini sudah kena busuk pucuk, melungker-melungker paling bawah. Ini sampai umur 18 bulan, dulur-dulur. Nah, ini paling bawahnya kena ya. Itu keliling dulur-dulur. Perudol. Ini perudol sampai sana keliling ya. Ini sampai atas dulur-dulur. Nah, sampai atas. Lah ini kena penyakit busuk pucuk. Ini termasuk yang paling parah, paling ganas. Karena ini kemarin ini sampai umur 18 bulan baru sembuh ini. Ini penangannya ekstra sulit, sangat sulit karena penyakitnya ini pas yang paling ganas. Dia ini masuk ke dalam umbut atau masuk ke dalam pondoh. Jadi busuk pucuknya ini gini dulur-dulur. Ini sampai ke tengah-tengah sini. Nah, jadi daun yang muncul muda tuh yang masih kayak tombak, begitu muncul hitam. Nah, dulu sebelum sembuh ya selama 18 bulan itu, jadi setiap muncul hitam kami potong terus tak obat. Nah, muncul lagi seminggu lagi potong obat, muncul lagi potong obat. Nah, berbagai obat kami coba karena dari saran teman-teman, ada yang nyuruh pakai garam, ada yang nyuruh pakai obat semut itu regen, ada yang suruh pakai kapur, wah macam-macam. Nah, akhirnya kami coba berulang-ulang sampai umur segini baru ketemu obat. Nah, channel yang lalu pernah kami mereview obat busuk pucuk itu pakai Velia dengan dicampur dengan obat dari apotek untuk gatal-gatal untuk manusia, itu pembasmi jamur. Karena ini pelakunya kan jamur sama bakteri dulur-dulur. Ya sembuh, betul-betul sembuh. Tapi untuk yang paling ganas ini yang sampai masuk ke umbut, ini enggak mempan. Nah, akhirnya saya mencoba karena banyak baca, banyak nanya dari pengalaman dulur-dulur yang lain, dari toko obat, banyak diskusi. Akhirnya kami coba obat yang termasuk satu macam tapi untuk komplit, untuk bakteri dan jamur. Namanya bakterisida dan termasuk fungisida, yaitu satu mereknya namanya Kuproxat. Nah, ini saya memerlukan riset yang lama, percobaan yang lama. Nah, ini ternyata udah sembuh. Kalau sembuh, karena sudah berhasil, baru kami mau bagi pengalaman. Karena kalau belum terbukti, kami bagi-bagi pengalaman nanti hoak namanya. Nanti repot urusannya, panjang kan. Namanya bohongin orang. Itu loh dulur. Dari bawah itu memang sudah kena dari awal nanam. Ini kalau saran-saran di teman-teman di YouTube itu kan suruh babat habis. Tapi kalau ini tak babat habis kan rugi waktu. Karena ini bongkohnya kan besar, kan 18 bulan, yang lainnya juga sudah yang normal, ya bongkohnya lebih besar dari ini, tapi kan minimal kalau nggak saya babat, itu kan ketinggalan nggak terlalu lama. Tapi kalau aku tebas, babat total habis, apalagi yang menyarankan harus dibakar, wah kan susah. Nanti kita nyulam kan kecil, akhirnya menyusahkan waktu panen kan. Jadi kalau gini kan enak, jadi memang agak terlambat sedikit karena kena penyakit, tapi kan ini sembuh. Ini loh dulur, ini buktinya. Nah, dia berbuah. Walaupun ini kena busuk-busuk berbuah. Ini kemarin yang dikastrasi ini dulur-dulur. Besar juga.
Nah ini dulur-dulur penampakan. Kenapa ini aku bilang sudah sembuh? Karena tajuk yang muncul di atas itu udah normal. Nah sudah normal, hijau, sudah normal. Padahal di sini buntung-buntung ini, ya karena muncul tak potong, muncul tak potong karena hitam semua. Nah ini hitam, apa namanya, brudol semua nih, brudol kan. Nah ini brudol, semuanya brudol. Jadi di bawah-bawah itu hampir brudol semua. Nah ini terbukti pakai kuproksat itu sembuh dulur-dulur. Nah ini kuproksat termasuk dia obat keras, namanya kuproksat ya, pastikan kuprum itu kan tembaga, jadi dia bermuatan ion positif. Dia kalau terlalu banyak jaringan daun ini rusak, makanya pemakaian maksimal cukup 3 tutup botol kuproksat. Kalau sampai 4 botol ternyata kebakar. Nah sebelum kebakar, sebelum kering, itu masih bisa ditolong dulur-dulur. Nah solusinya sewaktu masih kuning kena keracunan kuproksat, itu segera disemprot pakai kalsium ya, Ca. Kalau rumusnya biasanya CaOH atau kalsium hidroksida, karena ion hidroksil dari kalsium hidroksida itu nanti bermuatan negatif, bisa menetralkan ion positif yang di kuproksat yang nempel di daun. Nah dulur-dulur, kuproksat ini dulur-dulur penggunaannya walaupun ini memang terbukti canggih ya, sembuh. Nah penggunaannya dulur-dulur tidak boleh dicampur dengan obat lain. Sebenarnya ya terus terang kami juga kepengen nyampur dengan obat perangsang tumbuh, misalnya ZPT auksin atau pupuk daun Gandasil D gitu kan, untuk daun misalnya. Ya apa boleh buat, karena nggak boleh dicampur. Ya aku nggak berani, karena memang rekomendasi dari pabrik memang begitu. Kuproksat itu obat, termasuk obat terkuat. Jadi ditakutkan nanti terjadi reaksi kimia yang menjadi toksin atau membunuh. Jadi memang penggunaannya tidak boleh dicampur dengan obat lain. Ini asli dulur-dulur ya. Ini sudah apa namanya, muncul daun yang sudah normal. Ini tak shooting dari agak jauh supaya jelas ya. Ini di bawah kan brundul-brundul. Nah di atas kan udah normal ya. Nah itu dulur-dulur. Nah mungkin dulur-dulur ada yang mungkin punya perasaan, wah ini manipulasi bisa juga cuman satu. Oh tidak, sebetulnya yang sembuh nih banyak ya dulur-dulur ya. Itu daunnya munter-munter, yang bawah, yang atas kan normal ya. Nah tidak manipulasi, tidak tipu-tipu, ini asli, bukti. Karena kami ini mau mereview atau membagi pengalaman kalau sudah terbukti. Andaikan gagal, saya nggak bakalan. Nah itu dulur, kita jarang lagi, kita buktikan, kita cari yang lebih parah dari ini ya. Nggak jauh kita cari. Ini klon Damimas sama Seu Supreme dulur-dulur, yang pelepahnya panjang-panjang ini Damimas nih. Ini Damimas kan panjang-panjang kan. Yang pelepahnya pendek ini Seu Supreme. Nah ini Seu Supreme ini, jos hebat-hebat. Dua-duanya ini dari PT Sinarmas dulur-dulur, dari perusahaan raksasa yang membudidayakan kelapa sawit. Hebat. Ini Supreme juga, Seu Supreme, karena pelepahnya pendek tapi buahnya besar-besar. Walaupun pelepah pendek, hebatnya kelapa sawit Supreme itulah. Jadi memang dia perawatannya agak repot, pembibitannya agak susah, terus kurang tahan terhadap jamur busuk pucuk, tapi itulah resikonya. Tapi ini kelebihannya lebih hebat dari kelapa sawit yang lain. Ini dulur-dulur, ini yang lebih parah dulur-dulur. Dari bawah itu sudah kena, nanam pertama udah kena, ini melungker. Ini brudol, itu brudol semua, itu bawah itu melungker, semuanya melungker, dari bawah melungker kan. Ini saya lihat dari jauh ya, melungker semua tuh, pada patah-patah. Nah ini sembuh, alhamdulillah sembuh. Karena dengan ketekunan ini parah, ini paling parahnya ini. Jadi dia nih nyurung seminggu
tak potong karena hitam. Yang di tengah itu nyurung, hitam, kami sunat. Seminggu lagi nyurung lagi, muncul itu daun tombak hitam lagi, saya sunat lagi, diobat lagi. Seminggu lagi muncul lagi, loh sampai 18 bulan. Masa baru ketemu obat. Nah ini dulur-dulur, ini kami kasih tahu yang keracunan kuproksat ya. Ini daunnya kena kuproksat kering, yang kebanyakan itu, kebanyakan dosis 4 tutup botol kering-kering kan. Nah jadi cukup 3 maksimal, 3 tutup botolnya itu diaduk sama air bersih ya, untuk cap 16 liter, merek sembarang boleh. Nah ini pas untuk komposisi nyampur untuk ngobati busuk pucuk. Ini asli dulu-dulu, nggak tipu-tipu, nggak rekayasa. Jadi sawit kami ini bener-bener sembuh dengan memakai obat kuproksat. Ini parah bener ini. Nah ini dulur-dulur, andai kata ini tak potong atau ditebas total atau dibakar atau dicongkel, kan kita rugi waktu dulur-dulur ya. Kita berjuang dari nol, kita kasih sulaman yang kecil, akhirnya kan tinggi rendah. Ini berbuah juga, ini kemarin dikastrasi. Itu dikastrasi juga kemarin. Nah normal. Nah, ini tinggal ngejar sama kanan kiri supaya bisa ngejar. Ini kita pupuk pakai NPK, ini bekasnya dulu-dulu. Bisa pupuk pakai NPK tapi tak cairkan dulu ya. Bekasnya ini kan, nah ini NPK-nya nih ya. Dicairkan, diguyurkan keliling. Jadi cepat keisep karena ini musim kemarau. Nah mungkin dulur-dulur masih ada yang penasaran mungkin ya, apa itu kan cuma 2 Pak, mungkin apa namanya, kita perlu yang lain misalnya. Oke kita tunjukkan. Nah kita sambil jalan dulur-dulur. Jadi bukan cuma 2, banyak sekali ini yang kena. Nah tapi kita ambil yang parah-parah saja. Jadi sekedar untuk contoh, kita pakai contoh yang pohonnya terserang parah. Jadi nanti pemirsa itu yakin bahwa yang kita sampaikan ini fakta real tanpa tipu-tipu. Ini agak sabarin dulur-dulur karena ini memang buka pakai manual ya, ditebang pakai senso. Kalau yang pakai alat berat kan rata bener, nggak ada tunggul. Kalau ini ada tunggul banyak karena bukanya manual. Ini kelebihannya kalau manual, tanah lebih subur karena dia ada pori-pori, dia lebih empuk. Terus tanah yang hitam itu nggak digaruk-garuk, dia utuh. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Kalau yang pakai eskavator memang bersih, nggak ada tunggul, enak jalan, enak nyemprot, enak nebas. Tapi kekurangannya tanahnya padat sehingga kurang adanya pori-pori, sehingga pertumbuhannya kalah sama dibanding sama yang buka manual. Bagaimanapun kalau manual itu namanya alami, insya Allah lebih bagus. Tapi ya agak saro dikit karena banyak tunggul. Ini dulur-dulur, tuh kan? Ini sama nih. Jadi dari bawah itu udah kena. Tuh dulur-dulur. Nah dari bawah, paling bawah itu loh sudah kena jamur busuk pucuk ini. Tapi tetap saya bertahan, tidak saya bongkar, tidak saya sulam, tidak aku tebas, tidak aku bakar. Nah aku obati dengan berbagai cara. Karena ini bandel, karena sudah sampai ke umbut atau ke pusernya atau ke tengah-tengahnya inti tumbuhan, ke pondohnya, jadi keluar hitam, keluar busuk. Jadi surat masal ini sampai blenger sampai capek saya. Tapi dengan kesabaran, alhamdulillah berkat kuproksat, alhamdulillah sembuh. Nah ini dulu kemarin habis dikastrasi, ini tak ambilkan ini bunga-bunganya nih ya. Nah ini ya, ini habis dikastrasi kemarin ini. Itu dompet-dompetnya tuh ya. Nah itu dompet-dompetnya nih. Nah normal. Coba kemarin misalnya ditumbang kan kecil, sulamannya kan kecil, akhirnya kelamaan nunggunya, makanya lebih baik sabar sedikit. Nah, kita obat saja, jangan diperutuli. Yang mungkin dulu yang di YouTube tujuannya baik kok, tidak menjerumuskan, tidak.
karena nyatanya kalau diperutuli mungkin terbukti cepat sembuh. Iya, itu positifnya. Negatifnya kan ada juga. Jadi negatifnya kan nanti kita butuh sulam, beli lagi bibit yang baru, terus ngejarnya kan lama. Tapi kalau di obat, walaupun ini agak ketinggalan kan enggak parah, ketinggalannya sedikit. Ini kita uber pakai NPK, nguber nanti bisa nyamain sama sebelah. Ini dulur-dulur, di sini saya prudol masih, di sini prudol, di sini prudol. Ini bekasnya yang hitam tak sunat, ini bonggolnya aja. Nah, ini yang keluar baru. Nah, alhamdulillah sehat. Ini yang apa namanya, daun tombak. Tadi habis saya urai, habis saya semprot tadi pagi itu kayak kuprosat. Nah, ini tak urai satu-satu. Nah, jadi apa namanya, obatnya ini masuk ke sela-sela daun, karena tersangkanya itu jamur dan bakteri itu di sela-sela daun, makanya harus diurai satu-satu. Ini tak urai tadi, bisa dikipas-kipas begini kayak trio macan itu. Kalau mangkung dikipas-kipas tuh rambutnya. Nah, bisa diurai satu-satu pakai, tapi tangan dua ya. Nah, ini tadi tak urai juga nih dulu. Ini sudah kesemprot, jadi ini sudah misah-misah, cuman kan karena masih kuncup aslinya jadi dia ngumpul lagi. Tadi tak urai. Ini walaupun kelihatan sudah sembuh, ini ternyata kan memang masih ada tuh kelihatannya. Tuh kelihatan masih ada sih apa? Ada kena luka, kena busuk pucuk. Nah, jadi walaupun masih apa, kelihatan udah normal, ini dulu kelihatan normal. Nah, ini masih ada sedikit penyakit bakteri dan jamur yang masih tersisa, makanya nggak bisa kelihatan sudah keluar daun gitu normal kita biarkan, kita tinggal karena kita nyangka sudah beres. Nggak bisa, mesti kita tuntaskan, kita semprot lagi. Walaupun sudah kelihatan normal begini, kita semprot lagi. Nah, dulur-dulur, apabila dulur-dulur kepengen mencari video kami yang lain, karena topiknya kan beda-beda dulur-dulur, dari pembibitan ya, misalnya ya, dari pembibitan, cara mupuk ya, terus misalnya cara nanam yang bagus dan benar, terus plus minus buka lahan yang pakai eskapator sama plus minusnya yang manual, bertanam di tanah yang berair, terus berbagai kelebihan dan kekurangan bibit varietas tertentu, bisa dulur-dulur buka di channel kami. Cara bukanya pertama masuk ke YouTube ya, terus cari yang ada kolom pencarian tuh kayak tampel itu ya. Nah, itu dipencet, nanti kita ketik @inovasi, jadi double N, inovasi ide kreatif 7284 tanpa spasi dulu gandeng semua. Saya ulang ya, @inovasi ide kreatif 7284. Nanti akan muncul dia ada tulisan, ada gambar-gambar. Nah, nanti kalau kepengen yang lebih komplit, di samping tulisan beranda itu ada tulisan video, silakan ditekan gambar tulisan video, nanti akan muncul video kami, kurang lebih ada 33 judul. Nah, itu dulur-dulur, terima kasih dulur-dulur atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan ini bermanfaat dulur-dulur, karena orang berjuang atau menempuh perjuangan itu tidak lepas dari saran dari teman, dari tetangga, dari sedulur. Tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa ada masukan, karena kesulitan itu selalu ada dulur-dulur. Jadi inilah kemungkinan salah satu dari saran kami bagi dulur-dulur yang mau budidaya kelapa sawit untuk mengatasi wabah yang sangat meresahkan ini dulur-dulur. Bahkan obat ini pun kami temukan tanpa ada ngasih tahu, karena kami dari riset sendiri dulur-dulur. Karena kami ada teman-teman banyak, ada yang ngasih tahu kuproxat ini aslinya pun di Jawa. Ini obat ini di Jawa, untuk di Pulau Jawa itu untuk obat kakao coklat. Ini bukan untuk kelapa sawit aslinya.
Tapi saat praktekkan di kelapa sawit, alhamdulillah kok ya bisa, kok ya sembuh. Itu akhirnya kan contohnya ya. Jadi akhirnya kami pakai, sukses, baru kami share di YouTube. Ini dulur-dulur kami sampaikan, dulur-dulur jangan ragu-ragu, jangan bosan-bosan, jangan ngeluh capek untuk mewujudkan cita-cita, dulur-dulur. Karena kalau kita nggak giat-giat bekerja, tidak semangat dalam merubah nasib, nanti kita akan ketinggalan zaman. Pada akhirnya nanti kita cuman akan menjadi penonton atas keberhasilan orang lain atau perusahaan orang di negeri sendiri. Nah, sayang kan, ngeri kan, cuman jadi penonton di negeri sendiri, kan repot. Nah, makanya ini sebelum terlambat, dulur-dulur, mari kita bangkit, kita usaha. Tani apa saja, tidak harus kelapa sawit. Bertani aren juga boleh, prospeknya juga cerah. Bertani nangka boleh, banyak yang tanam nangka, dikirim ke Jakarta. Jangan repot-repot, aku njuk tahu. Kirim ke Kramat Jati Pasar Induk, kirim ke Pasar Induk Tangerang Tanah Tinggi, kirim ke Jembatan 2 Jakarta Barat, kirim ke Pasar Cengkareng Jakarta Barat. Berapa truk pun habis. Itu buah-buahan itu, termasuk sayur-sayuran, jadi aman. Yang kirim nangka sayur, pisang, bisa budidaya jengkol. Jengkol itu nanti kalau buah hampir imbang-imbang sama daging harganya, jengkol kering. Jadi semua asal kita mau budidaya, insya Allah kita akan menuai hasilnya, dulur-dulur. Nah, untuk daerah sini kan memang yang umum kelapa sawit. Jadi ini pengalaman dari kami, dulur-dulur, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda jadi orang berhasil, tidak akan menyesal di hari nanti, karena dari awal kita sudah persiapkan untuk pensiun hari tua. Sekian, dulur-dulur, kapan-kapan kita sambung lagi di topik yang lain dan pembahasan yang lain lagi. Mohon di-subscribe, dulur-dulur, bagi yang belum, karena subscribe itu gratis. Video bisa di-like dan komen, dan bisa di-share apabila dipandang video kami ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.